baik Kristen maupun Islam, dia menyampaikan kebenaran-kebenaran. Di sini bentuk tegasnya dalam menyampaikan apa ajaran yang disampaikan oleh para nabi, baik Yesus maupun baginda Rasulullah SAW ya. Dia menyampaikan kebenaran. Jadi jangan panas teman-teman. Lanjut Bang Juma, luar biasa Anda. Baik, kau sudah memuji Bang Suma. Jikalau kalian menipu dalam semini, aku akan turun ya. Saya bertanya aja, Bang Suma, Al-Quran dan Alkitab itu sama enggak? Al-Quran nama lainnya adalah Alkitab. Maka penyebutan Al-Quran itu sejatinya dengan sebutan Alkitab Al-Quran. Oh, berarti sama ya? Al-Quran, Alkitab yang dalam perspektif wujudnya adalah kalam ilahi yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah Alkitab dan itu adalah Al-Quran. Sedangkan yang kau sebut Alkitab, sabar, di dalam Alkitab dan Al-Quran. Sabar. Sedangkan kata Alkitab yang kamu gunakan adalah buku-buku yang tidak dikenali oleh Yesus, tidak dikenali oleh Musa, yang isinya syarat dengan dewa-dewa mitologi Yunani. Itu bukan Alkitab. Itu Biblika atau Biblos yang kalian rampok kata Alkitab dari Quran untuk menempelkan kemudian kepada kitab kalian yang isinya syarat dengan mitologi Yunani tersebut. Jadi kalau Alkitab yang Anda maksud itu adalah Bible dan Anda mempersamakan dengan Quran, saya katakan tidak. Tidak mungkin Al-Quran kalam ilahi bisa setara dengan surah kabar yang tidak jelas asal usulnya. Oke? Paham ya? Tapi kalau asal usul kata Alkitab, apakah sama dengan Al-Quran? Yes, karena Al-Quran itu adalah Alkitab. Catat itu baik-baik. Sekira cukup dari saya, teman-teman. Dia milalik, saya mau ibadah dulu. Silakan. Jangan kau rep-rep, tidak usah takut. Ini tentang kebenaran. Siap. Terima kasih, Bunda. Willy ada. Ya, aku izin semua mati. Semua mati ini masuk neraka. Kalau kita salah bantuan. Ini Makassar Raya mau ngomong dulu nih. Aku izin masuk sebentar, Ustaz Arif. Saya dulu. Rizky tipu saya nih. Ntar satu-satu Bang ya. Ya. Ya, aku izin menambahkan saja dari statement dari Bang Suma tadi ya. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan Gurunda Suma ya sudah jelas dan lengkap. Seperti yang Gurunda menjelaskan sama Oten CC tadi ya. Hanya saja mungkin Oteng ini nggak ngerti kalau bahasanya terlalu tinggi Gurunda ya. Makanya aku turunkan pakai bahasa sesama Oten. Izin ya, ya. Bukan kamu. Itu Oten CC tadi. Si CC, ya. Sebentar lah, Bang. Aduh, abang ini orang Papua ya. Satu-satu lah, Bang. Pakai adab lah kalau bicara, Bang. Iya. Suku jangan. Ya. Oke, aku lanjut dulu. Sabar Bang Lambeng. Beda, aku juga ini masih Kristen. Aku ini masih Kristen sama seperti abang ya. Catur dulu. Biarkan dia ngomong dulu nggak apa-apa. Biar dia ngomong. Oke ya, lanjut. Entah. Ya silakan Quran ngomong. Tanya tentang Alkitab dengan Al-Quran beda tentang ini. Kau ini tukang tipu sekali Bang Suma kau ini. Kau tidak pernah belajar itu Al-Quran kau itu. Al-Quran itu firman Tuhan, sama kayak Alkitab. Kau mau cari kebenaran, cari di situ. Kitabmu itu bukan Alkitab, oi. Biarin dulu Bang, biarin dulu dia puas. Biarin dulu dia puas. Kau juga sudah salah, mau membela Bang Suma udah menipu saya. Maksudnya apa? Kami itu stop sudah. Kalau mau cari kebenaran tuh cari itu yang baik-baik dengan akal, pikiran, hikmat dengan baik. Ilmunya sampai mana sih dia ngomong? Dia udah tipu saya Bang Suma. Dia bilang beda Alkitab dengan Al-Quran itu beda. Mau saya kasih ayat? Udah selesai? Udah ya? Udah selesai. Udah. Kau pikiran apa kau ini? Kau pikir-pikir kiamat aja kau itu. Besok semua mati tuh Gi. Kiamat kau masuk surga atau tidak? Itu yang kita pikirkan sekarang. Terima kasih. Minta maaf. Bukan marah ya. Kita menegur saja. Udah ya, gantian ya. Oke, gantian. Ya gantian Bang, udah. Ya. Ya Bang Adi, aku masuk ya. Aku kembalikan. Minta maaf Bang Su. Udah Bang Lambeng. Iya, saudara lanjut. Ya, aku gantian ya. Aku juga ini masih Kristen Bang, tapi aku Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuangkan sosok makhluk yang keluar dari lubang selangkangan bernama Yesus.
Tapi aku ini Kristen yang sudah tidak menuhankan Yesus. Ya, aku ini menuhankan Tuhan yang disembah oleh Yesus, Abraham dan Musa. Oke, aku lanjut ya dari statement dari Bang Suma tadi. Kita jadi begini Bang, aku tadi cuma mau menyampaikan untuk OTNCC tadi ya. Ya, mudah-mudahan dia sadar. Tapi ya sudah turun ya, nggak apa-apa. Mungkin untuk OTN yang ada di bawah aja ya. Jadi kita harus melihat kembali ke belakang ya. Latar belakang berdirinya Kristen ini dan dari mana dari Katolik itu sendiri ya. Dan kita juga harus tahu bahwa Katolik ini kan adalah awal mula dari kekristenan ya. Kita setuju ya. Sebelum terpecah dalam beribu-ribu denom, adalah agama warisan dari pemerintah Roma yang dimana notabene kita tahu sendiri Romawi ini kan adalah agama pagan ya, alias penyembah dewa-dewi. Lalu inilah juga yang kemudian diubah oleh Romawi kuno yang berkuasa pada zaman itu dengan memasukkan ajarannya dan membuat agama baru mereka ini dengan nama Kristen yang artinya pengikut Kristus. Jadi menjadi seolah-olah agama Samawi berasal dari nabi-nabi dan ilham Tuhan. Tapi kenyataannya agama lama Romawi yang kemudian berganti nama menjadi Kristen ini, tapi ajarannya ajaran pagan seperti ya, itu ya. Lalu timbul pertanyaan, apa tujuan pemerintah Romawi ini buat menyesatkan? Karena mereka masih mau eksis ya. Mereka ini mau eksis bahkan hingga sampai saat ini pemerintah Romawi ini masih ada, tapi berganti nama menjadi Illuminati. Mereka lah yang menggerakkan perekonomian dunia ini di belakang layar. Jadi Romawi kuno ini masih mau eksis dengan cara memasukkan ajaran-ajaran pagannya ya, yang katanya sudah kuno, menjadi ajaran-ajaran modern baru dengan berganti nama menjadi Kristen atau kekristenan itu sendiri. Tapi ajaran-ajaran yang dibawa Kristen ini adalah ajaran pagan kuno mereka sendiri ya. Sabar Bang, dikit lagi. Dikit lagi Bang Lambeng, belum. Ya, sabar Bang. Jangan kejang-kejang dulu. Oke, aku lanjut ya. Apa itu ajaran pagan ya? Seperti Tuhan itu terdiri dari 3 pribadi, satu hakikat atau Trinitas, yang di Kristen dikenal dengan Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini kan semua ajaran-ajaran pagannya ya, lalu memakan semua makanan, padahal di Yesaya 66 ayat 17 ya, pemakan babi dan tikus akan dimusnahkan. Beginilah firman Tuhan. Terus kenapa nih kekristenan menghalalkan semua makanan? Inilah salah satu ajaran pagan Romawi kuno ya, yang menghalalkan semua makanan. Ya, mungkin cukup dulu dari aku seperti itu Bang siapa? Bang Handi? Ya, silakan lanjut. Kesimpulannya menurut Anda Yesus Tuhan atau Yesus bertuhan? Yesus itu Tuhan Bang Handi, Tuhan manusia. Itu aja dari aku. Jadi Yesus menurut Anda Tuhan atau bertuhan? Yesus itu mempunyai Tuhannya sendiri, seperti Yesus berdoa kepada Allah Bapa ya kan? Seperti juga Nabi Abraham dan Musa, mereka menyembah kepada satu Tuhan. Itu yang aku sembah sekarang ya. Oke, tolong diskusi ini jangan bawa-bawa suku ya. Kita hormati suku semua yang ada di Indonesia. Silakan Pak Agalo. Menurut Kristen juga nih, Kristen Awen nih dari Sulawesi juga mengatakan Yesus itu bukan Tuhan tapi Yesus bertuhan. Ya, giliran Anda ngomong, silakan. Ya, dia berkata sesuai Alkitab ya, itu jalannya Kristus, Yesus Kristus. Setelah mati baru dimuliakanlah dia, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yaitu nanti abang dengan saya akan datang dari sana untuk dihakimi. Anda tanggapi dulu dong, Yesus itu bukan Tuhan katanya, Yesus itu bertuhan. Tanggapan Anda? Nah, tadi saya sudah jelaskan, saya tidak mau jelaskan ulang-ulang. Jadi kalau engkau mempunyai telinga, engkau mendengar. Oke. Terus Tuhanmu siapa lah, Beno? Tuhan itu satu. Siapa namanya? Dia punya kepribadian ada di dalam diri kita, yaitu Kristus, Roh Kudus. Siapa lagi? Dan perkataan yang saya mengatakan ini adalah perkataan jalan kebenaran dan hidup kepada Bapa di surga. Kenapa Tuhanmu banyak kali? Kenapa Tuhanmu banyak kali, bro? Ya, itu diartikan satu hakikat 3 pribadi Tuhan ya. Jikalau kau mau belajar. Ada 3 pribadi. Iya. Ketiga pribadi ini Tuhan semua.
Itu miliknya Tuhan. Abang miliknya Tuhan atau bukan? Atau abang ini dari mana nih? Dari pasar, barusan saya habis dagang dari pasar. Di pasar ya, itu sebab pemikiran manusia. Jikalau dia pakai hikmat, paling dia akan menjawab. Terima kasih. Jadi lain kali diskusi baik-baik ya. Oke? Saya Silakan Pak Awen. Saudara putar. Ya. Ya udah dia gantian. Ya. Aku lihat Bang Bapak Lambenak ini udah sepertinya udah menyerah Bang Andi, udah mencret dia. Jadi ya itu aja dia punya bahasa ya iya dan dia mengiyakan semua. Oke lah kalau gitu. Tidak ada debat. Kalau itu kalau sudah begitu sudah menyerah artinya sudah bendera putih kan Bang Andi. Sudah nggak ada yang harus diserang lagi. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ustadz Alif. Ustadz Alif silakan. Ustadz, kepada Ustadz. Tidak sama tadi katanya Bang Suma begitu. Dia sudah menipu saya itu. Tertipu. Kenapa Anda tertipu? Iya, tadi saya tanya Alkitab dengan Al-Quran sama enggak? Dia bilang bukan, beda. Oh iya, oke, yang ini saya tanggapi ya. Silakan Ustadz. Bang Andi. Ini nggak mau buka. Maksudnya kalian mau menutupi apa? Baik, terima kasih. Izin saya tanggapi dulu nih, saya tanggapi. Barusan moderator minta saya menanggapi. Pertama, Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dinamai sebagai Al-Quran. Kan gitu. Nah, nama lain dari Al-Quran, Al-Quran itu menyebutkan adalah Alkitab. Alkitab ini nama lain dari Al-Quran. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pemaknaan lebih luasnya adalah Alkitab ini wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi yang lain. Contoh kepada Nabi Musa, contoh kepada Nabi Isa alaihissalam. Murni wahyu dari Tuhan. Kan gitu. Nah, Al-Quran mengabarkan Allah berfirman kepada hambanya berdasarkan bahasa kaumnya. Maka nanti kalau dinamai Alkitab itu dari bahasa Arab. Kalau Bible, Biblos itu nggak masuk disebut sebagai Alkitab karena itu menggunakan bahasa Yunani. Yesus itu dari Arab sana. Saya tahu dia orang Yahudi. Dia melakukan. Ya, nah kalau Bible, Biblos saya sudah belajar. Itu saya belajar tentang kebenaran, saudara. Ya sudah, berarti Anda setuju penulisan Alkitab di dalam terjemahan LAI itu penyesatan buat Kristen? Ya, itu Al-Bibi apa itu? Al-Bibia kah? Itu dari sana ya. Ngapain pakai al-nya? Berjurumus dari Alkitab, saudara. Udah aja Biblos. Jadi saya tanya tadi kepada Bang Suma, Alkitab dengan Al-Quran sama enggak? Cuma. Dia bilang beda. Cuma. Aduh. Dia udah menipu saya. Mas Anda mau katakan Al-Biblos? Yang baru naik, tolong diam dulu ya. Kalau nggak mau diatur, saya turunkan. Saya turunkan. Kamu nggak beradab, saya turunkan. Lanjut Ustaz. Oke, baik. Satu poin yang didapat dari Bapak ini adalah bahwa penggunaan kata Alkitab di dalam kitabnya orang Kristen itu sebuah penyesatan terhadap umat Kristen. Karena pada prinsipnya bukan Alkitab nama kitab mereka gitu. Itu poin yang saya dapatkan tadi Bang Handi dari Pace ini. Ya, Arab itu di mana? Israel atau bukan? Loh, kok nanya lagi? Iya. Jadi kitabmu yang sesungguhnya namanya itu apa? Anda tadi kan mengatakan Anda setuju. Tidak pernah belajar sejarahnya. Aku udah ditipu ya. Aku tadi udah janji ya. Jikalau mereka tipu aku turun ya. Oke. Terima kasih. Shalom. Selamat siang. Salam toleransi semua. Saudara-saudaraku, ingat-ingat kiamat semua dekat. Sumber air yang sudah dekat. Jikalau abang berpikiran begitu berarti kalau sama jangan ya. jangan pergi dulu. Di sinilah tempatnya orang. Ya udahlah. Halo? Ya, silakan yang baru naik. Ada yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan, semua yang diajarkan oleh para nabi itu adalah kebenaran. Di Muslim mengikuti ajaran Nabi ini akan selamat masuk surga. Di kekristenan mengikuti ajaran Yesus akan diselamatkan. Tetapi
Yesus hanya untuk Bani Israel. Itu yang saya mau memperdalamkan itu. Sekali ditanggapi. Ya. Pertama, ketika dia katakan Yesus hanya untuk umatnya yaitu Bani Israel, saya setuju. Karena itu berdasarkan pengakuan Yesus. Itu pertama. Kedua, bahkan kitab Anda mengatakan ketika Petrus berkhutbah, dia mengumumkan setiap perbuatan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu diumumkan, diberitakan kepada orang Israel. Itu jelas ayatnya. Pengakuan Yesus diutusannya untuk Bani Israel. Khutbah Petrus menjelaskan bahwa dia melakukan tindakan mukjizat keajaiban yang dilakukan oleh Yesus itu diberitahukan kepada orang Israel. Kan gitu. Nah, bahkan ketika orang Imam Kayapas bernubuat, itu dia mau mengorbankan Yesus, itu hanya untuk orang Israel, untuk umat mereka. Maka Yesus bukan untuk seluruh umat manusia. Tidak salahlah Al-Quran ketika menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 49 atau Al-Ma'idah ayat 110, Allah berfirman mengabarkan kepada Nabi kami, dikatakan bahwa warasulan ila Bani Israel, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu seorang utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu jelas. Maka kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai umatnya, pengikutnya, tapi prakteknya mentuhankannya atau menuhankannya, maka itu sudah menyalahi aturan dan ajaran Yesus. Oke, mantap. Mantap. Hidup saya. Betul. Pak, kalau lagi makan biar selesai dulu aja makannya, nanti diskusi ya, kasih yang lain. Ketika orang itu mau masuk ke dalam kehidupan yang kekal, percaya Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Itu betul, saya setuju. Nah, umatnya Yesus, murid-murid Yesus, kaum Yesus itu percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Ketika Yesus mengajar di tengah murid-muridnya, makanya dia berkata, segala firman yang disampaikan oleh Tuhan, oleh Bapa kepadaku, telah aku terima dan aku sampaikan kepada mereka. Mereka itu murid-muridnya, dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid Yesus percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Itu murid Yesus yang benar, yang mendengarkan langsung pengajaran Yesus. Karena murid-murid tersebut menerima ajaran Yesus, menerima Yesus utusan Tuhan, maka diterima oleh Yesus dan didoakan oleh Yesus agar mereka masuk ke dalam kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, alias masuk surga, menjadi satu bersama Yesus, bersama dengan Sang Pencipta. Itu penjelasan Yesus. Kalau Al-Quran menjelaskan ketika ajaran Nabi Isa alaihissalam, maka dia itu bukan sebagai Tuhan tapi sebagai utusan Tuhan. Begitu juga para pengikutnya mengimani. Maka Al-Quran menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat-ayat terakhir, Allah berfirman, qalallahu hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka hidup kekal di dalam surga, yaitu Nabi Isa alaihissalam beserta dengan murid-muridnya yang mendengarkan pengajaran Nabi Isa. Kenapa? Di situ Nabi Isa berkata, ma qultu lahum illa amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah berkata kepada mereka, murid-muridnya, umatnya, pengikutnya, kecuali apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk mengatakannya. Apa itu prinsip yang disampaikan? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Tuhannya para pengikut Yesus juga. Itu jelas. Kan? Wa kuntu alaihim syahida, dan aku menjadi saksi di tengah-tengah mereka ketika dia masih mengajar. Makanya ketika Yesus, kitab Anda mengatakan Markus 12 nomor 9, dengarlah hai orang Israel, Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Tuh,
bukan dia mengaku sebagai Tuhan, bukan dia mengajarkan kepada muridnya bangsa Yahudi, orang Yahudi di sana dia itu sebagai Tuhan, bukan, tapi dia mengajak orang Yahudi itu dan mengenalkan, juga menguatkan pemahaman orang Yahudi yang sudah pernah mendengar dari firman-Nya Nabi Musa bahwa Tuhan kita itu Esa. Jadi Tuhan yang Esa itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya murid-murid Yesus. Kalau ada yang mengajarkan menuhankan Yesus, sudah jelas itu bukan sumbernya dari Yesus. Oke. Alif. Ba. Alif. Ta. Sa. Ya. Kau percaya Malaikat nggak merobot. Yesus itu percaya nggak kau pernyataan Yesus itu di Matius 14 ayat 2? Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu, agar di mana aku berada engkau pun Yohanes berada. 14. Yohanes 14 ayat 2 ya. Percaya kau itu? Ya ini aja kau salah. Kalau tadi Matius aku nggak percaya karena kau salah Lu mengutip. salah melulu sih lu. Sesi malam kali nggak bener lu. Karena Yesus menyediakan tempat bagi kami, bos. Oh, bagi murid-muridnya. Jangan GR kau. Yesus di Yohanes 14 dia menyediakan tempat bagi murid-murid Yesus yang mendengarkan ajaran Yesus. Hanya bagi murid-muridnya ya, yang 12 orang itu aja. Loh, murid-muridnya dan orang-orang yang mendengarkan ajaran Yesus. Siapa murid-muridnya? Kita baca ya, Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Oke? Ada dua yang harus dipercayai di situ menurut Yesus. Satu kepada Allah, kedua kepada Yesus. Nah, yang jadi utusan Tuhan di situ yang mana? Tunggu. Yesus. Yesus. Oke, berarti percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan dan percaya kepada Allah yang mengutus Yesus. Dan juga Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku tanya ini kau, untuk siapa? Apakah Yesus menyediakan tempat bagi umatnya? Betul. Apakah kau umat Kristus? Betul. Apakah kau umat Yesus? Pertanyaan saya apakah saya tanya apakah umatnya di sini disebut sebagai Kristen? Oke. Aku itu umat Yesus. Bagaimana mungkin disebutkan di sini adalah orang Kristen sementara Kristen baru ada setelah Yesus tidak ada? Pada yang dinyatakan Yesus itu gantian Gabriel. Ustaz Alif dulu, dengerin dulu Ustaz Alif, baru Anda jangan bareng-bareng. Gantian boleh. Kita baca pelan-pelan. Ulangi. Ya, teman-teman Kristen ini kadang-kadang baca tapi tidak dimaknai, tidak diselami kan gitu. Oke, kita kembali ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang murid-murid Yesus yang sudah mendengarkan ajaran Yesus. Kan gitu. Ya, sekarang giliran Anda deh. Orang ngomong jangan ketawa lah. Nah, sekarang giliran Anda bantah itu. Gantian, silakan. Apakah umat Islam ini Alif merupakan murid-murid Yesus? Ya bukan, kami ini umat Nabi Muhammad SAW yang menerima bahwa dia itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Oke. Berarti kau Jangan bukan suka merupakan ngelucu. Sebentar dulu. Berarti kau bukan merupakan bagian daripada yang dinyatakan Yesus itu kan? Lah, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, kamu percaya nggak? Jangan kau ngarang bebas, ngaku-ngaku. Ketika ketika Yesus berkata, dengerin dulu. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, kamu percaya atau tidak? Percaya. Berarti rumah yang disediakan oleh Yesus
itu adalah untuk mereka Bani Israel yang sudah tersesat. Setuju? Salah. Lah, kan dia berkata. Jadi itu disediakan bagi murid-muridnya benar. Tapi ingat bahwa di Matius 28 ayat 17. Nah ini yang bangkit dari kubur dalilnya. Apa itu? Jadi 18-17 itu. Jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Si Gabriel ini adalah seluruh bangsa yang diikutkan dalam perjamuan di surga itu, tempat yang disediakannya itu. Ya, paham ya? Ya ini, kalau Anda mengambil dalil dari orang yang bangkit dari kubur, ya saya lepas. Karena saya membaca membaca dalil, yaitu Yesus yang ketika dia mengajar di tengah Bani Israel. Makanya dia menyediakan tempat, menyediakan rumah untuk murid-muridnya. Murid-murid Yesus. Itu jelas. Nah, murid-murid Yesus itu yang sudah mendengarkan ajaran Yesus, yang percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Jelas di situ. Syarat menjadi tadi sudah disebutkan di Yohanes 17 nomor 3 sampai 6, murid-murid Yesus sudah mendengarkan ajaran Yesus, sudah menerima ajaran Yesus dan percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Matius 28 ayat 18, syarat murid Yesus adalah percaya dia sebagai Tuhan, percaya kepada Yesus dan dibaptis. Hanya orang dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi aku udah dibaptis, kau semua tak ada dibaptis, bos. Kau itu dilempar, bos, penipu semua, bos. Baik, saya tanya kalau gitu. Yohanes yang membaptis Yesus apakah pernah dibaptis? Yohanes yang membaptis Yesus? Baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan penyucian dosa yang setidaknya bukan itu pertanyaannya. Semua orang Yahudi pun diulang pertanyaannya, Ustaz. Diulang pertanyaannya. Ulang Alif. Kitab Anda mencatat Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Tapi pernahkah Yohanes itu dibaptis baik oleh Yesus atau orang yang lain? Secara tertulis di Alkitab tidak ada dinyatakan Yohanes itu pernah dibaptis. Yohanes tidak dibaptis. Orang Yahudi, semua orang Yahudi itu dibaptis. Lah itu Yohanes tidak? Enggak tertulis. Di mana? Makanya tidak tertulis karena dia tidak dibaptis. Tapi Yesus sendiri mengatakan orang yang percaya kepada Yohanes, walaupun dia kelasnya pesundul dan pemungut cukai, orang itu yang pertama kali masuk surga. Tuh. Yang tidak dibaptis pun akan masuk surga, dan percaya terhadap orang yang tidak dibaptis ini, kata Yesus, akan masuk surga. Oke, gantian ya. Apakah hanya karena Yohanes tidak tertulis dia dibaptis menjadikan dia tidak pernah dibaptis? Lah, tidak ada jaminan dia dibaptis, orang tidak tertulis. Anda tadi katakan harus dibaptis. Yohanes sendiri tidak dibaptis, malah dia yang membaptis. Apakah hanya karena tidak ada tertulis di Alkitab, memang nggak ada ditulis di Alkitab Yohanes Pembaptis itu pernah dibaptis, menjadikan dia memang tidak pernah dibaptis? Kalau begitu artinya asumsi nanti kalau tidak ada datanya. Nah, sekarang begini, Yohanes Pembaptis itu tidak pernah bersunat, tertulis dia disunat, kapan dia disunat. Apakah menjadikan Yohanes Pembaptis itu tidak disunat? Berarti asumsi lagi kalau nggak ada datanya. Apakah hanya karena Yesus nggak pernah makan pisang, tertulis dia makan pisang, makan nasi, menjadikan dia tidak asumsi pernah makan lagi pisang? Kalau nggak ada datanya. Nah, maka kau sesat berpikir. Jadi apakah begini. Kalau gitu saya tanya balik. Pertanyaannya begini. Diam dulu kau Ampi. Diam dulu kau Ampi. Pertanyaannya begini di Al-Quran. Kalau gitu saya turunkan kau Ampi. Kalau kau nggak punya etika dikit lah. Terus apakah Yesus itu Tuhan sedangkan Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan?
Oke. Oke. Sekalipun Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan, tetapi dari ini lucu ketawa si Alip ini. Yang menjadikan dia Tuhan atau tidak Tuhan adalah perbuatannya, bukti nyatanya, bukan mulutnya. Oke. Apa yang dilakukan Yesus sehingga dia menunjukkan dirinya Tuhan? Apa yang dia lakukan? Dia melakukan yang dilakukan hanya bisa dilakukan Tuhan. Apa itu? Contoh. Membangkitkan orang mati. Oke. Bangkit. Waktu dia membangkitkan orang mati, Yesus di situ mengaku Tuhan atau mengaku utusan Tuhan? Nggak ada dia ngaku apa-apa dia. Yohanes 11 41 sampai 42. Udah dibaca belum? Udah, dia mengaku utusan, dia itu utusan, kuakui dia itu utusan. Mengaku utusan. Bukan mengaku Tuhan kan? Jangan menjebak Bang Andi, jangan kebiasaan menjebak itu. Coba satu lagi poinnya gini. Baik, ini Tuhan yang benar itu ketika dia berfirman, contoh yang tadi sempat saya singgung juga di Ulangan 31 nomor 39. Tuhan itu adalah satu, dia menghidupkan, kedua dia mematikan. Oke? Nah, pertanyaan saya, kapan Yesus mematikan orang? Di mana Tuhan kalau mematikan? Dia sebagai Tuhan. Loh, di dalam kitab Anda Perjanjian Lama dikatakan Tuhan itu adalah yang menghidupkan juga yang mematikan. Iya, di mana itu? Di mana? Coba baca dulu. Astagfirullahaladzim. Ulangan 32 nomor 39 sudah saya bacakan tadi. Saya sudah sebutkan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Itu Tuhan. Yesus tadi baru kerjaannya menghidupkan, itu pun melakukan mukjizat. Bahkan dijelaskan yang melakukan hakikatnya Sang Pencipta, dia hanya sebagai perantara. Anda jadikan dalil sebagai Tuhan. Nah sekarang Yesus masuk tidak kriteria dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu yang mematikan. Oh, kalau mematikan nggak perlu Tuhan, aku pun bisa mematikan. Kutikami aja orang mati ya orang. Yang hebat itu bukan mematikan. Tanya apa, dijawab apa. Yang hebat itu bukan mematikan, menghidupkan yang hebat itu. Lah di sini dalilnya Tuhan berfirman di dalam Tuhannya Nabi Musa. Ulangan 32 nomor 39. Ulangan 32 nomor 39. Akulah dia, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Ya. Tuh, aku telah meremukan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ini Tuhan berfirman. Oke, Yesus itu mematikan atau dimatikan? Yesus itu dimatikan. Dimatikan. Enggak ada. Dimatikan. Dia menyerahkan nyawanya. Sekarang kutanya, sekarang gini, Tuhanku jawab dulu itu, jawab dulu itu. Yesus itu mematikan atau dimatikan? Jawab dulu. Mematikan atau dimatikan? Itu nggak bisa dijawab, nggak salah soal itu. Bahkan itu. Sekarang Tuhanku sudah kita bahas yuk. Kalau gitu gini. Dulu, ini selesai dulu ini kasus. Pernah Tuhanmu menghidupkan dan dulu, mematikan? selesai dulu kasus, selesai dulu ini. Oke. Selesaikan dulu. Yang mati di tiang salib itu siapa? Yesus. Ya, Yesus mematikan atau dimatikan? Yesus dibunuh. Dimatikan itu? Dibunuh. Dimatikan dibunuh pun ya bisa. Mati toh. Dibunuh ya mati. Kok nggak jujur sih bro? Kok kemarin udah jujur sama aku? Kenapa sekarang nggak jujur? Kenapa kau sanksi sama aku? Bukankah aku mengatakan Yesus dibunuh melalui tentara Romawi oleh rencana orang Parisi? Kan jelas. Oke. Yesus itu dimatikan atau mematikan itu? Pada saat kemanusiaan itu dia dimatikan, dibunuh, dimatikan. Ustaz, lanjut, udah diakui juga. Lanjut Ustaz, dimatikan. Sekarang gantian kita ke Tuhanmu ya. Sudah selesai. Berarti memang dia itu bukan Tuhan. Tuhan itu yang mematikan, sementara Tuhan-Tuhanannya Gabriel itu yang dimatikan. Itu bedanya. Nggak masuk kriteria sebagai Tuhan. Jangan larilah. Yesus kan udah siap kita bahas. Allah lah sekarang. Oke? Lah, apa yang Anda ingin tahu? Kapan Allahmu pernah menghidupkan dan mematikan? Kapan? Segala sesuatu yang ada di semesta ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan.
Kapan peristiwanya? Kapan peristiwa dia pernah mematikan atau menghidupkan seseorang? Udah dijawab aja, Tad. Oke. Al-Quran pertama menyebutkan yang tadi sudah saya singgung ayatnya di dalam surah At-Taubah ayat 116, milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dengarin dulu jawabannya, Oke. Bro. Kalau Anda mau tahu, semua yang mati di semesta ini tidak lepas dari ketentuan Tuhan kami menemui ajalnya manusia tersebut. Ya udah kalau seseorang Astagfirullahaladzim. Kalau gitu Anda punya Tuhan mati nggak? Yang tadi Anda punya Tuhan mati nggak? Gini maksudku, Lip. Ya udah itu Tuhan kami yang matikan. Udah selesai. Pusing kali lah. Peristiwanya ada. Sekarang tunjukkan peristiwa Tuhanmu pernah menghidupkan dan mematikan. Ayat berapa? Lah itu tadi ya Allah, surah At-Taubah ayat 116 sudah saya bacakan dalilnya. Siapa orang yang dihidupkannya dan siapa yang dimatikannya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk nenekmu lah itu dimatikan. Itu perasaanmu, itu kan pendapatmu. Mana ada buktinya? Itu kan itu omong-omongan yang aja. Berpendapat. Coba At-Taubah ini apa? At-Taubah berapa itu? Coba biar kita buka. Kamu kok galak? Jangan klaim-klaim aja. Gabriel, kamu kan sekarang blow on mood semakin galak ya, kenapa ya? Gini kawan, Tuhanmu kan klaim, aku yang menciptakan langit dan bumi. Semua Tuhan mengklaim itu, bukan hanya Tuhanmu. Terus Tuhanmu menciptakan langit dan bumi? Betul, kata Tuhanku. Siapa nama itu? Siapa nama Tuhan itu? Sekarang Tuhanmu, kau juga kasih nanya-nanya aja, gantian lah kita. Tadi aku udah jawab kau. Ya udah dijawab Ustaz Ali, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apa yang pernah diciptakan Tuhanmu? Langit dan bumi biarin. Apa yang pernah diciptakan Tuhanmu yang pernah dilihat mata seseorang? Termasuk Yesus yang diciptakan Tuhanku. Oh enggak betul, enggak ada yang lihat itu. Yesus kan manusia. Itu omong kosong itu. Yesus manusia enggak? Kosong, cerita bullshit itu. Enggak. Yesus manusia enggak? Yang menciptakan manusia di Al-Quran siapa, Ustaz? Allah. Bahkan saya sebutkan satu dari lagi ya, Bang Handi. Dijawab ya. Pertama, di dalam ini geblek banget sih lo jadi oten. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lo dari tadi diskusi apa yang mulu, dalil dibacain nggak ada yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuhan membentuk, menciptakan manusia sejak dari dalam rahim kandungannya. Oke, nah saya baca dalil sebentar. Pengakuan Tuhan betul. Pengakuan Tuhan ini yang maha kuasa. Kok gantian lah, kan kamu bertanya. Sekarang selesai, baru kau menyanggahnya gitu loh. Simpan bukan dulu, bertanya gitu. Ya, tapi kau sanggah dalil saya atau kau jawab apa yang saya tanya. Nah, sekarang saya membaca kitab Yesaya. Tadi kan di dalam Ulangan dikatakan bahwa Tuhan itu yang menghidupkan dan mematikan. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Ada manusia yang dibentuk oleh Tuhan sejak dari kandungan. Nah, Sang Pencipta itu yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Pertanyaan saya, Yesus pernah dikandung di rahim ibunya, berarti pernah dibentuk oleh Tuhan. Aku dulu bertanya, jangan kau narasumber, kau bertanya, kau semuanya. Udah bertanya dijawab. Sebentar, belum dapat poin jawabannya. Tunjukkanlah perbuatan Tuhanmu yang sebentar dulu ya. Tunjukkanlah suatu peristiwa perbuatan yang dilakukan Tuhanmu yang membuktikan Dia Tuhan dapat diindra manusia, pernah dilihat, didengar. Siapa? Diam ya, dijawab. Oke.
Baik, yang bisa dilihat, diraba, diterawang oleh indera manusia itu makhluk. Kalau ada yang menuhankan itu ajaran pagan, ajaran dewa-dewa Yunani. Karena Al-Quran menyebutkan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Tuhan-Tuhan Bani Israel dan Tuhannya Yesus pun tidak bisa dilihat. Di mana Yesus katakan di dalam Yohanes 5 nomor 36-37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Tuhan sesungguhnya itu tidak bisa dilihat. Pertanyaan gini, apa yang bisa saya percaya, yang bisa dilihat ciptaan Tuhan Islam? Itu loh maksudnya. Ciptaan Tuhan yang bisa dilihat, Ustaz. Itu maksudnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat 59. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa sebagaimana di hadapan Allah itu seperti penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam penuh dengan keajaiban. Nah, manusia yang ajaib, yang hebat ini, dia bisa melakukan banyak keajaiban-keajaiban. Dia bisa menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta. Nah, orang ini yang diciptakan oleh Tuhan, yang hebatnya itu Tuhan, tapi oten malah menuhankan ciptaan Tuhan yang hebat ini, padahal dia sebagai perantara. Nah, itu bedanya. Tak ngerti kau pertanyaanku. Payahnya. Itu udah dijawab. Itu udah dijawab. Contoh Nabi Isa diciptakan oleh Allah. Atau ginilah prinsipalnya. Kenapa udah kau dijawab percaya itu, Allah itu? Udah dijawab. Nggak ada bukti dia pernah melakukan sesuatu. Nah, terus Nabi Isa yang ciptakan siapa? Jadi gini, biar aku tunjukkan kau bukti ya. Biar aku tunjukkan kau bukti ya. Astagfirullahaladzim, ini orang. Yesus itu menjadi Tuhan karena dia melakukan sesuatu, ada sesuatu yang dilakukannya. Allahmu apa yang pernah dilakukan Tuhan Allahmu itu yang melakukan sesuatu apa dia sehingga dia itu menciptakan Yesus, yang kau tuhankan itu. Itu klaimmu, tek kucing gak ada yang percaya, gak ada yang percaya. Berdasarkan firman-Nya. Kan saya bilang tadi, manusia ciptaan Tuhan karena memiliki mukjizat bisa melakukan keajaiban, kau tuhankan. Itulah bedanya. Manusia ciptaan Tuhan, kau tuhankan. Kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya dengerin. Yesus bisa mematikan manusia atau tidak? Aku dulu, buktikan dulu Tuhanmu, belum dapat jawabanmu, belum ketemu. Udah, kau dibawa. Apa perbuatan hebat? Udah, kau dibawa. Usir aja dah. Enggak bisa, kau dibawa. Senangnya tantrum aja Oten ini. Sudah dijawab sama lu. Sudah dijawab berkali-kali di dalam Al-Qur'an banyak ayat. Huwallazi yuhyi wa yumit fa idza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Itu di surah Al-Mu'min ayat berapa itu? 68. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah ia. Banyak kok. Banyak. Aduh, ngeyel. Dalikal kumullahu rabbikum la ilaha illa huwa ala kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Tuhanmu tidak adalah Tuhan selain dia yang pencipta segala sesuatu, dia bilang. Gampang kok sebenarnya. Apa sih mereka ini? Dialah Anam itu. Bentar dulu saya tanya. Nabi Isa itu manusia nggak ya? Manusia. Yesus itu manusia dong. Ini berisik, ini siapa sih ini? Kalau dinaikkan tanggung jawab lo langsung. Kalau syariat 5 ayat 56 apa bunyinya ya Ustaz? Wa ma halaqtul jinna itu ya Ustaz. Di mana Bang Andi? Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu. Aku tidak menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali menyembah kepada aku. Jadi yang menciptakan manusia itu siapa itu? Ya Allah lah. Yesus manusia enggak? Manusia dilahirkan. Berarti yang menciptakan Yesus siapa? Allah. Yang maha suci, yang maha tinggi. Jadi Tuhannya Gabriel tadi, siapa yang ciptakan? Tuhannya Gabriel itu makhluk yang diciptakan oleh Sang Holik. Tuhannya Gabriel tadi itu siapa yang ciptakan? Allah. Ya, Tuhannya umat Islam lah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Jebakan ini. Wah, hosting kagak ngerti ini.
Coba lu naik Gabriel, gue nanya kayak gitu. Pam, aduh, gue kasihan sama lu loh. Kemarin lu udah pintar, sekarang kok jadi blow on lagi gitu hari ini. Kenapa sih kalau kamu pintar-pintar? Ya, gue tertipuan ya. Lu sama gue dulu. Bro, Yesus itu manusia nggak, Gabriel? Manusia. Manusia. Manusia itu ciptaan Tuhan atau bukan? Terkecuali Yesus pencipta, terkecuali Yesus. Saya ulang kembali ya. Saya ulang kembali nih, sederhana nih. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Terkecuali Yesus, seluruh manusia adalah ciptaan. Dengarkan dulu, jangan ke Yesus dulu. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Manusia seluruhnya terkecuali satu orang, Yesus yang jangan digituin Yesus dulu adalah jawabannya. Sederhana loh. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? ciptaan. Oke. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Oke. Apakah manusia ciptaan Tuhan? Terkecuali Yesus, seluruhnya ini manusia dia nih. adalah Oke. ciptaan. Coba jelaskan kenapa kecuali Yesus. Silakan bicara. Kenapa kecuali Yesus? Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang mengambil rupa insan. Di mana itu tertulis? Lukas 2 ayat 11. Bunyinya? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Bunda Maria melahirkan apa? Orang manusia namanya Yesus Kristus. Bunda Maria melahirkan manusia. Manusia itu namanya siapa? Manusia. Yesus. Manusia ini diciptakan atau tidak? Tidak. Jadi yang keluar dari rahim Maria bukan ciptaan? Dia adalah manusia, Allah yang jadi manusia. Saya ulang kembali, sederhana loh ini. Apakah yang keluar dari rahim Maria yang nama Yesus itu ciptaan atau bukan? Pencipta. Pencipta. Jadi yang dilahirkan Maria itu pencipta. Udah baca, udah kurus pencipta. Baik. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhan. Siapa namanya? Tuhan Allah. Katanya tadi katanya yang dilahirkan Maria pencipta. Ya. Ya, siapa nama yang dilahirkan Maria yang dengerin dulu. Siapa nama pencipta yang dilahirkan Maria itu? Yesus. Siapa yang menciptakan Maria? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh, bukan Yesus? Kan Putra kan Yesus. Oke. Jadi yang dilahirkan Maria yang menciptakan Maria? Benar. Masuk akal atau tidak? Akalmu nggak masuk, akalku masuk. Masuk. Baik, nggak apa-apa. Mana lebih duluan ada? Maria atau Yesus? Secara keilahian, Yesus telah ada sebelum dunia ini, sebelum semuanya ada. Baik. Dia yang awal dan yang akhir. Jadi kesimpulannya anak menciptakan ibu. Benar. Coba diulang lagi kata-katamu. Panjangin suaramu. Kan aku tegas yang jawab, bro. Tak ada mencela-mencela aku menjawab apa. Ya coba diulang. Anak kandung menciptakan ibu kandung. Coba diulang. Itu apa? Tanya aja, aku jawab dengan tegas. Oke, baik. Tanya lagi. Aku tahu kau jago nanya. Berikan aku pertanyaan sejuta pertanyaan. Baik. Apakah yang dilahirkan Maria itu Maha Kuasa? Maha Kuasa. Oke, baik. Apakah yang dilahirkan Maria itu bisa berbuat sesuai dengan keinginannya? Bisa, karena dia Maha Kuasa. Baik. Apakah yang dilahirkan Maria itu sudah bisa mencari makanan sendiri? Yang dilahirkannya? Maksudmu bayi itu bayi Yesus? Ya, yang dilahirkan Maria kan bayi, masa gorila? Bayi lah. Ya. Karena Maria ini banyak juga dipajak ikan, sana ada juga Maria. Oke. Apakah yang dilahirkan Maria itu langsung bisa mandiri yang namanya Yesus bayi? Enggak. Apakah Tuhan pencipta itu mandiri atau perlu bantuan orang lain? Kalau dia mau, dia bisa melakukan apa saja. Saya ulang kembali.
Apakah Tuhan pencipta itu mandiri atau memerlukan bantuan orang lain? Aku rasa udah mau include itu di pertanyaan. Dia maha kuasa, dia bisa berbuat apa yang disukainya. Oke, baik. Apakah bayi pencipta ini mandiri atau tidak? Pada saat dia kecil dia belum mandiri, dia masih dibantu mamanya. Berarti Tuhan kecil ini belum mandiri ya. Jadi pernah tuh, astagfirullah, sih kok jadi begini banget sebelum lu bro. Kenapa lu jadi begini? Ya maksudmu? Dia kan manusia biasa. Manusia Berarti biasa bukan saja Tuhan itu. pencipta. Tuhan. Apakah Tuhan pencipta itu mandiri? Dia melakukan seperti manusia normal apa adanya. Berarti tidak mandiri dia. Dia dibantu oleh ibunya seperti manusia biasa. Dia bilang kok cuman Berarti Tuhan butuh bantuan. Dibantu. Apakah Tuhan butuh bantuan? Pada dasarnya tidak. Apakah Yesus waktu bayi dibantu ibunya? Kalau dia mau nggak dibantu pun bisa juga nya. Dari mana itu? Kok kamu jadi tambah bloon sih bro? Astagfirullahaladzim. Dengar kawan. Iya. Yesus itu bahkan malaikat sudah mengatakan Mimpi bukanlah apa dia aku tidak semalam? bisa melakukan apa yang diinginkannya, bisa saja, tapi kan dia menjalankan Buktinya semuanya nite itu. ini Gabriel. Waduh. Dengar, Tuhanmu itu makanya nite. memang akalmu nggak akan masuk kemari. Akalmu ya, kau yang nggak masuk akal, kami masuk akal kami. Oke, baik. Sekarang gantian kita gantian. Kalau ada Tuhan pernah jadi bayi dan tidak mandiri, itu masuk akal kalau itu Tuhan. Kalau dia mengingin, tapi dia maha kuasa, dia menjalankan saja seperti manusia normal. Oke, kalau begitu, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Dia maha kuasa, dia belum menunjukkan kekuasaannya. Dari mana kau tahu? Dia mengatakan dia maha kuasa. Di mana tertulis Yesus maha kuasa? Di Wahyu 1 ayat 8. Apa bunyinya? Oh, sebentar ya. Ya. Biar aku buka dulu ya. Alpha Omega. Alpha Omega itu Wahyu 1:8. Biar aku tenang aja kau, biar kau yang baca. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Baik. Apakah Yesus maha kuasa? Bolak-balik pertanyaanmu orang bodoh. Ini kan aku bilang Wahyu 1 ayat 8. Tunjukkan kemahakuasaan Yesus. Dia bisa menghidupkan Lazarus, menghidupkan anak Yairus, dan menghidupkan anak janda di Ain. Baik. Waktu Yesus dibawa ke salib, siapa yang berkuasa? Yesus. Waktu Yesus ditangkap, dengar, waktu Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, siapakah yang berkuasa? Yang menangkap atau yang ditangkap? Yesus berkuasa, dia menyerahkan dirinya saja, dia nggak mau melawan. Ini akal loh, saya ulang ya. Yang menentukan Yesus ditangkap itu tentara Romawi atau Yesus? Pilatus. Yang menentukan ini yang berkuasa atau Yesus yang berkuasa? Yang maha kuasa itu membiarkan dirinya disiksa dan dibunuh. Saya ulang kembali, pertanyaannya sederhana. Oke. Yang menentukan Yesus itu ditangkap, A yang berkuasa, B yang Yesus yang berkuasa. Yang menentukan dia ditangkap itu Pilatus, tentara Romawi, perwira Romawi itu. Yang berkuasa di situ siapa? Yesus atau Pilatus? Dalam hal kekuasaan menjatuhkan hukuman Pilatus. Berarti Yesus di situ tidak berkuasa, betul? Bukan tidak berkuasa, dia menyerahkan dirinya saja. Emang dia sudah katakan dia akan dibunuh, dia siap menerima kematian itu.
Saya ulang ya. Yang memutuskan suatu perkara itu dialah yang berkuasa atau yang diperkarakan yang berkuasa? Dia berkuasa hanya untuk memutuskan perkara itu saja. Baik. Ngerti? Ditangkaplah dia. Betul? Ditangkap. Ya. Betul. Yang berkuasa itu yang menangkap atau yang ditangkap? Tidak ada yang berkuasa di situ, hanya melaksanakan tugas saja di situ. Bantu teman-teman di bawah nih. Yang berkuasa adalah A yang menangkap, B yang ditangkap. Coba jawab teman-teman, bantu jawab dia nih. Yang Pilatus berkuasa menjatuhkan hukum. Biar netizen dulu menjawab. Teman-teman di bawah. Yang berkuasa adalah A yang menangkap, B yang ditangkap. Oh, yang menangkap katanya yang berkuasa, bukan yang ditangkap, Gabriel. Gimana nih? Enggak apa-apa. Menurut kamu yang ditangkap yang berkuasa? Bisa saja yang berkuasa menyerahkan diri, malas dia nggak mau melawan. Andai dihantamnya semua bisa saja itu. Oke, baik. Tapi memang dia misi dia untuk menyelamatkan dosa manusia. Misi dia emang untuk ke kayu salib itu. Lanjut ya. Lanjut. Waktu dia di atas salib, ya, yang berkuasa siapa? Yang berkuasa kuasa di mana? Waktu Yesus sudah diikat di tiang salib, gitu ya, tangannya dipaku, kakinya diikat, gitu ya. Yang berkuasa siapa saat itu? Yesus tetap berkuasa. Baik. Saya ambil secara makro nih. Yesus berkuasa. Waktu Yesus hidup di muka bumi ini, gitu ya, yang berkuasa di negaranya siapa? Yang waktu Yesus hidup di muka bumi, yang berkuasa di negaranya pemerintahan Romawi dan Raja Herodes. Berarti bukan Yesus yang berkuasa. Yesus yang memberikan kekuasaan itu kepada Pilatus dan kepada Herodes. Di mana kapan Yesus memberikan kekuasaan itu? Ada aja. Astagfirullah. Lu kalau ngarang nggak bener lu ah. Enggak percaya. Justru kan? Yesus itu terjajah, bro. Adakah aku ragu menjawabnya? Kau dengar Hendy? Dengerin. Betapa udah Dengerin aku ya. bilang sama kau Hendy, kau kan jago nanya. Aku tak akan ragu menjawabnya sepatah jawaban pun. Iya. Tanyalah. Begini ya, bro. Negara Yesus itu waktu itu dijajah oleh Romawi. Tahu. Jadi, dengerin. Jadi yang berkuasa waktu itu adalah tentara Romawi. Secara bukan pemerintahan. Yesus. Justru Yesus itu negaranya dijajah. Betul apa betul? Israel dijajah bangsa Romawi, benar. Ya. Nah, yang berkuasa Yesus atau tentara Romawi? Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Dia udah ngomong kok, aku berkuasa di surga dan di bumi. Ini waktu Yesus hidup di dunia ini yang berkuasa siapa? Yesus. Yesus berkuasa. Betul. Negaranya dijajah. Nggak apa-apa. Terus yang berkuasa siapa? Yang berkuasa untuk penjajahan secara penjajahan ya untuk negara itu Romawi itu ya Romawi lah berkuasa. Untuk iya Romawi yang berkuasa. Yesus dijajah. Yesus nggak merasa dia dibiarkan, dia memberikan itu. Apa sih kamu ini? Kok jadi begini banget sih? Pemerintahannya dikuasai Romawi, benar. Nggak kusalahkannya itu, benarnya itu. Pilatus apanya? Gubernur Yudea. Yesus berkuasa nggak saat itu? Berkuasa. Apa yang dikuasai? Tapi dia tidak menunjukkan kekuasaannya seperti sombong-sombong. Nah inilah, dia berkuasa tapi tidak menunjukkan. Gimana begini, kamu jawabannya begini? Pertanyaannya, kapan Yesus menunjukkan? Kapan Yesus? Apakah Yesus menunjukkan kekuasaannya? Ada.
Kan begitu. Adakah peristiwa yang menunjukkan kekuasaan Yesus? Ada. Mana peristiwanya bahwa Yesus berkuasa? Kan itu jadi pertanyaan. Tunjukkan peristiwa Yesus membuktikan dia berkuasa. Oke. Itu saya kasih data. Saya kasih data aja langsung. Pernah baca Yohanes 5 nomor 30? Apa isinya tuh? Saya bacalah dulu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu berkuasa nggak? Berkuasa. Di banjir gitu jawabannya, ya Allah. Ya, astagfirullah. Inilah Oten ya, masya Allah. Sekarang Susah. sekarang begini.